Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menganalisis kebahasaan teks resensi. Teks resensi memiliki kaidah-kaidah kebahasaan sebagai berikut. 1. Banyak menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu. 2. Banyak menggunakan konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. 3. Banyak menggunakan konjungsi penyebaban. Contoh, karena, sebab. 4. Menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai dengan kata jangan, harus, hendaknya. Perhatikan contoh resensi dari novel berjudul Saksi Mata sebagai berikut. Teks resensi tersebut memiliki kaidah-kaidah kebahasaan sebagai berikut. 1. Banyak menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu. Contoh pada teks sebagai berikut. A. Dalam novel Mencoba Tidak Menyerah, yang menjadi tokoh sentralnya adalah bocah laki-laki berusia 10 tahun. B. Keunggulan lain dari novel ini adalah penggambaran suasana yang detail mengenai kota Surabaya di tahun 1944, zaman pendudukan Jepang. 2. Banyak menggunakan konjungsi temporal, sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Contoh pada teks sebagai berikut. A. Setelah membaca novel yang sangat tebal ini, saya jadi teringat dengan novel Mencoba Tidak Menyerahnya Yudhistira A.N. Masardi, dan juga novel Cao Baukannya Remi Silado. B. Sejak kasus terbunuhnya Bule Lem ini, keluarga Suryo Hartanan, tempat Kuntara dan ibunya menetap, mulai terlibat dengan berbagai kejadian yang mengikutinya. Kuntara yang tidak menginginkan keluarga ini terlibat dengan permasalahan yang terjadi dengan sengaja menyembunyikannya. 3. Banyak menggunakan konjungsi penyebaban, karena, sebab. Contoh pada teks sebagai berikut. Adalah hal yang menarik apabila membaca cerita sebuah novel serius dengan tokoh utama seorang anak kecil, karena ia memiliki perspektif atau pandangan berbeda mengenai dunia dan segala sesuatu yang terjadi. B. Kita bisa membayangkan bagaimana keadaan kampung SS Pacar Keling yang kala itu masih berbau Hindia Belanda karena nama-nama jalannya masih menggunakan nama-nama Belanda. 4. Menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya. Contoh pada teks sebagai berikut. Jadi, bagi yang tidak mengerti bahasa Jepang seperti saya, ya tebak-tebak saja sendiri.